Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa tujuan sebenarnya manusia hidup di dunia ini? Jawaban terhadap pertanyaan penting ini adalah manusia dengan berbagai macam pembawaan alaminya, karena pengetahuan yang dangkal serta kemampuan yang terbatas menetapkan berbagai tujuan bagi hidupnya, dan mereka berjalan hanya sampai pada tujuan-tujuan dan cita-cita duniawi belaka lalu berhenti. Padahal Allah Ta'ala telah menetapkan tujuan dari penciptaan manusia sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyah ayat 56. Jadi menurut ayat ini, tujuan sebenarnya hidup manusia adalah untuk menyembah Allah Ta'ala dan meraih ma'rifat Allah Ta'ala serta menjadi milik Allah Ta'ala. Apa itu ibadah? Arti yang utama untuk kata ibadah ialah menundukkan diri sendiri kepada disiplin kerohanian yang ketat, lalu bekerja dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada sampai sepenuh jangkauannya, sepenuhnya serasi dan taat kepada perintah-perintah ilahi, agar menerima materai pengetahuan Allah dan menjelmakan dalam dirinya sendiri sifat-sifat Allah. Sebagaimana tersebut dalam ayat ini, itulah maksud dan tujuan agung lagi mulia bagi penciptaan manusia, dan memang itulah makna ibadah kepada Allah. Karunia-karunia lahir dan batin yang terdapat pada sifat manusia memberikan dengan jelas pengertian kepada kita bahwa ada di antara kemampuan manusia yang membangunkan pada dirinya dorongan untuk mencari Allah, dan yang meresapkan kepadanya keinginan mulia untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jelas bahwa manusia tidak memperoleh kedudukan untuk dengan ikhtiarnya menetapkan sendiri tujuan hidupnya. Sebab manusia bukan atas kemauannya sendiri datang dan juga bukan atas kemauannya sendiri akan kembali, melainkan dia hanyalah makhluk hasil ciptaan. Sedangkan wujud yang menciptakan serta menganugerahkan kemampuan yang cemerlang dan lebih tinggi kepada manusia dibandingkan dengan seluruh hewan, Allah jugalah yang telah menetapkan suatu tujuan hidup bagi manusia. Tidak peduli apakah manusia mengerti atau tidak mengerti tujuan itu, akan tetapi tujuan penciptaan manusia tidak diragukan lagi, yaitu untuk menyembah Allah dan meraih ma'rifat Allah Ta'ala, serta menjadi fana, menjadi larut di dalam Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, wa makhtalafal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam, dan tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa ingkar kepada tanda-tanda Allah, maka sesungguhnya Allah cepat dalam menghisab. Surah Ali Imran ayat 19. Jadi agama yang di dalamnya terdapat makrifat yang benar tentang Allah dan penyembahan terhadapnya dalam bentuk terbaik adalah Islam. Semua agama senantiasa menanamkan kepercayaan tauhid ilahi dan kepatuhan kepada kehendaknya. Namun demikian, hanya dalam Islamlah paham kepatuhan kepada kehendak ilahi mencapai kesempurnaan. Sebab kepatuhan sepenuhnya meminta pengejawantahan penuh sifat-sifat Allah. Dan hanya pada Islam sajalah pengejawantahan demikian telah terjadi. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus,
Turutilah fitrah Allah yang dengannya Dia menciptakan manusia. Tiada perubahan dalam penciptaan Allah, itulah agama yang kekal, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Jadi Islam telah ditanamkan dalam fitrah manusia, dan Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan Islam, serta telah menciptakannya untuk Islam. Allah telah menghendaki agar manusia dengan segala kemampuannya terus-menerus menyembah, menaati dan mencintai Allah. Itulah sebabnya Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia telah menganugerahkan kepada manusia seluruh kemampuan yang selaras dengan Islam. Rincian ayat-ayat ini sangat luas, bahwa segala organ bagian dalam dan luar yang telah dianugerahkan kepada manusia, atau segala kemampuan yang telah diberikan, tujuan sebenarnya dari semua itu ialah untuk mendapatkan makrifat ilahi dan menyembah Allah Ta'ala serta mencintai Allah Ta'ala. Itulah sebabnya manusia di dunia setelah tenggelam dalam ribuan kesibukan, mereka tetap saja tidak menemukan kebahagiaan sejati dalam suatu apapun, kecuali pada Allah Ta'ala. Setelah menjadi hartawan, setelah memperoleh kedudukan tinggi, setelah menjadi saudagar besar, setelah mencapai tahta kerajaan besar, setelah dijuluki filosof besar, akhirnya ia pergi dengan hasrat-hasrat besar karena belenggu-belenggu duniawi itu. Dan kalbunya senantiasa mengecamnya karena tenggelam dalam dunia. Hati nuraninya tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan yang licik, penuh tipu muslihat dan curang. Seorang manusia bijak dapat juga memahami masalah ini dengan mengatakan bahwa tugas-tugas paling tinggi yang dapat dilakukan oleh kemampuan-kemampuan suatu benda, lalu lebih dari itu kemampuan-kemampuan tersebut terhenti, maka tugas paling tinggi itu dianggap sebagai tujuan penciptaan benda tersebut. Misalnya, tugas paling tinggi seekor lembu jantan ialah membajak tanah atau menimba air sumur untuk pengairan atau untuk menarik pedati. Lebih dari itu, ia tidak mempunyai kemampuan lain. Akan tetapi, apabila kita mengukur kemampuan-kemampuan manusia, yaitu kemampuan paling tinggi yang terdapat dalam dirinya, maka yang terbukti adalah padanya terdapat pencarian terhadap Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar. Sampai-sampai manusia berkeinginan untuk melebur dan tenggelam di dalam kecintaan Allah sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang tersisa miliknya. Semua telah menjadi milik Allah. Dalam hal makan dan tidur serta hal-hal alami lainnya, manusia menyerupai hewan-hewan lain. Dalam bidang keterampilan, sebagian hewan sangat jauh melebihi manusia. Bahkan lebah-lebah madu mengambil sari dari setiap bunga lalu menghasilkan madu murni yang sampai sekarang tidak berhasil dibuat oleh manusia. Jadi jelaslah bahwa kelebihan paling tinggi yang dimiliki manusia yaitu perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya hidup manusia ialah agar terbuka jendela hatinya ke arah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.